Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview materi manajemen konseling sekolah. Sebelumnya saya perkenalan dulu. Nama saya Dini Miftahul Rizky Lubis dengan NIM A1S119116. Kelas ruang 3. Yang pertama yaitu ada konsep dasar program bimbingan konseling komprehensif. Pengertian BK komprehensif adalah BK komprehensif serangkai kegiatan atau aktivitas yang dirancang oleh konselor untuk membantu siswa dalam upaya untuk mengembangkan dirinya seoptimal mungkin, yang secara utuh melibatkan konselor, pemimpin sekolah, guru mata pelajaran, staf administrasi, orang tua, dan masyarakat. Tujuan BK komprehensif ini agar kegiatan BK di sekolah terlaksana dengan lancar, efektif, efisien, serta dapat dievaluasi baik program, proses, dan hasilnya. Prinsip pelaksanaan dan perkembangan BK. Menurut Van Hoos, individu mempunyai potensi dan pendidikan hendaklah membantu mengembangkan potensinya. Bimbingan didasarkan pada ide bahwa setiap anak unik. Bimbingan merupakan bantuan dalam pertumbuhan dan perkembangan individu. Bimbingan adalah pelayanan unik yang dilakukan oleh ahli yang telah mengikuti latihan khusus. Prosedur penyusunan program BK komprehensif. Menyusun program bimbingan dan konseling di sekolah atau madrasah dimulai dari kegiatan asesmen atau kegiatan mengidentifikasi aspek-aspek yang dijadikan bahan masukan bagi penyusun program tersebut. Kegiatan asesmen ini meliputi yang pertama yaitu ada asesmen lingkungan yang terkait dengan kegiatan mengidentifikasi harapan sekolah atau madrasah dan masyarakat atau orang tua peserta didik. Sarana dan prasarana pendukung program bimbingan, kondisi dan kualifikasi konselor, dan kebijakan pemimpin sekolah atau madrasah. Yang kedua yaitu ada asesmen kebutuhan atau masalah peserta didik yang menyangkut karakteristik peserta didik seperti aspek-aspek fisik atau kesehatan dan keberfungsiannya, kecerdasan, motif belajar, sikap dan kebiasaan belajar, minat-minatnya, pekerjaan jurusan olahraga, seni, dan keagamaan, masalah-masalah yang dialami dan kepribadian atau tugas-tugas perkembangannya. Struktur program tahunan bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu ada rasional, yang kedua dasar hukum, yang ketiga visi dan misi, yang keempat deskripsi kebutuhan, yang kelima tujuan, keenam komponen program, ketujuh bidang layanan. Terus ada rencana operasional, pengembangan tema atau topik, rencana evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut, sarana prasarana, dan anggaran biaya. Program bimbingan dan konseling rencana kegiatan yaitu action plan. Yang pertama itu ada bidang layanan. Bidang layanan ini ada pribadi, sosial, belajar, dan karir. Yang kedua itu ada tujuan layanan, yang ketiga komponen program, yang keempat strategi layanan, yang kelima kelas, yang keenam materi, yang ketujuh metode, yang ke-8 media, yang ke-9 evaluasi, dan yang 10 adalah ekuivalensi. Prosedur pelaksanaan evaluasi program bimbingan dan konseling. Yang pertama itu menentukan tujuan evaluasi, perencanaan program bimbingan dan konseling. Yang kedua itu menentukan kriteria evaluasi. Yang ketiga memilih instrumen penilaian. Yang keempat analisis data. Yang kelima pembuatan laporan. Di pembuatan laporan ini ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu deskripsi hasil. Yang kedua adalah analisis hasil. Yang ketiga pengambilan keputusan. Akuntabilitas bimbingan dan konseling. Pengertian akuntabilitas secara umum, akuntabilitas dipandang sebagai konsep penting dalam kehidupan suatu lembaga atau organisasi. Konsep ini memungkinkan diperolehnya gambaran kinerja atau tanggung jawab seseorang dalam pelaksanaan tugas pekerjaannya. Para ahli bergelut dalam bidang ini meyakini bahwa akuntabilitas merupakan salah satu prinsip mendasar dalam penyelenggaraan atau terciptanya sebuah pemerintah atau lembaga atau organisasi yang baik. Bohori 2007, akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban suatu kegiatan. Akuntabilitas dilihat sebagai suatu kegiatan yang digunakan untuk meyakinkan stakeholders sehingga memiliki kepercayaan terhadap program atau kegiatan yang dilakukan. Tujuan akuntabilitas yaitu menerapkan akuntabilitas dalam bimbingan dan konseling memiliki beberapa tujuan.
yaitu Young dan Kavanbeck dalam Top Demir 2010, dalam Paoloni dan Top Demir 2013, menjelaskan bahwa akuntabilitas dilaksanakan untuk menghubungkan program konselor sekolah dengan prestasi akademik para siswa. Terkait dengan hal ini, strategi akuntabilitas dilakukan untuk yang pertama itu memantau perkembangan siswa dan mengurangi kesenjangan prestasi siswa. Yang kedua, menilai dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan. Yang ketiga, menunjukkan keefektifan program konseling sekolah. Dua, yaitu memantau perkembangan siswa mengurangi kesenjangan prestasi siswa. Konselor harus memulai dengan memperhatikan data sekolah, menentukan di mana kesenjangan tersebut muncul. Yang ketiga itu menilai evaluasi program. Konselor perlu melihat keefektifan program bimbingan dan konseling. Yang keempat yaitu untuk memperlihatkan keefektifan program konseling sekolah. Konselor sekolah mengungkapkan atau mengkomunikasikan data dengan stakeholder. Hal ini diasumsikan bahwa penggunaan penilaian akuntabilitas tidak hanya membantu konselor menjadi lebih efisien dan menguasai pengetahuan keterampilan profesional mereka sendiri, tetapi memungkinkan mereka untuk menjembatani, mengurangi kesenjangan prestasi, menjamin keberhasilan siswa, meningkatkan praktik dan program mereka, serta meningkatkan hasil yang dicapai oleh siswa Paoloni dan Top Demir 2013. Manfaat akuntabilitas. Sugio 2014 memaparkan bahwa akuntabilitas dalam bimbingan dan konseling berfungsi untuk memperoleh balikan mengenai hasil kerja konselor, mempertimbangkan penggunaan metode dalam layanan bimbingan dan konseling, dapat lebih mengenal kebutuhan-kebutuhan peserta didik yang belum terrealisasi, mengurangi cara kerja yang sifatnya rutinitas, dan mengemukakan inovasi layanan bimbingan dan konseling sebagai dasar untuk meningkatkan masukan dalam rekrutmen konselor, memberikan pertimbangan dalam meningkatkan keterampilan konselor melalui pengiriman untuk mengikuti pelatihan-pelatihan bimbingan konseling. Komponen akuntabilitas. Yang pertama yaitu ada menerima tanggung jawab. Menurut Bavli, sebagai dikutip oleh Ward Jr. dan Winston dalam Purkon dan Barutman 2014, akuntabilitas menyeratkan adanya penerimaan tanggung jawab. Dalam hal ini adalah pelaksanaan program. Menerima tanggung jawab berarti siap menghadapi kenyataan, tidak menyembunyikan suatu kebenaran, berani mengakui kekurangan dalam program. Yang kedua itu komunikasi. Komunikasi antar pengelola program stakeholder merupakan indikator penting dalam akuntabilitas. Levinson dalam Purkon dan Barutman 2014, sejalan dengan pandangan ini, Rian dalam Purkon Barutman 2014 mengemukakan bahwa akuntabilitas dapat dipandang sebagai respon terhadap kebutuhan dan harapan stakeholder terkait dengan program. Yang ketiga, penjelasan kepada stakeholder mengenai program. Penjelasan mengenai program kepada stakeholder merupakan komponen penting dalam akuntabilitas. Para ahli belum sepakat tentang jenis informasi yang mau disampaikan kepada stakeholder. Menurut Merich, dalam Purkon dan Barutman 2014, informasi dijelaskan kepada stakeholder meliputi standar atau tujuan program, prosedur yang digunakan untuk mencapai tujuan dan hasil yang dicapai dalam program. Yang keempat itu mekanisme umpan balik. Akuntabilitas menuntut adanya mekanisme umpan balik yang memungkinkan stakeholder dapat memberikan masukan kepada pengelola program. Menurut Emergency Capacity Building Project dalam Purkon Barutman 2014 menetapkan mekanisme umpan balik memungkinkan masyarakat sebagai penerimaan lain penjelasan kepada lembaga-lembaga apakah program tersebut memenuhi kebutuhan dan harapan. Yang kelima, perbaikan program. Emergency Capacity Building Project dalam Purkon dan Barutman 2014 menjelaskan bahwa menanggapi atau melakukan perubahan didasarkan pada umpan balik yang diterima. Sejalan dengan hal ini, Steinberger dan Smith dalam Purkon dan Barutman 2014 memaparkan bahwa adanya perbaikan yang kontinu merupakan kunci akuntabilitas. Baik, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.